Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia dan rahmat serta hidayah dan taufiknya kita dapat insyaallah melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Ekonomi Keuangan Publik Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mencoba membahas implikasi instrumen zakat dalam perekonomian. Kemarin kita sudah membahas tentang instrumen-instrumen keuangan publik. Sekarang lebih spesifik lagi ke hanya instrumen zakat dalam perekonomian. Langsung saja, dalam sistem ekonomi Islam, zakat termasuk salah satu sumber utama dana sosial untuk membantu kaum duafa. Zakat juga merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang termasuk dalam rukun Islam yang ketiga dan bagian penting dalam penegakan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang memenuhi ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Dari sini kita sudah bisa ngambil kesimpulan bahwasanya zakat merupakan salah satu amal atau ibadah umat Islam, dikhususkan kepada umat Islam yang memiliki kelebihan harta yang telah mencapai ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya dalam rangka untuk membantu kaum duafa. Perintah wajib membayar zakat sudah tertera jelas dalam Al-Quran dan hadis. Hal tersebut membuktikan bahwa zakat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian, di mana zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan zakat ini pun jurang pemisah antara si kaya dan si miskin akan tertutupi dengan adanya zakat tersebut. Selain itu, zakat ini juga dapat membersihkan harta dan mensucikan jiwa pemilik harta dengan mengeluarkan sebagiannya untuk zakat. Yang kita tahu juga zakat itu selain kita memberikan harta kita, ternyata juga ada fungsinya buat kita, yaitu untuk mensucikan harta kita, mensucikan diri kita. Zakat bersifat wajib dan memiliki unsur paksaan. Artinya, seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, baik nisab maupun haul, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib memaksanya. Dalam hal ini kita juga tahu kisah pada Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.
Berarti kan di situ ada pemaksaan untuk membayarnya, kan seperti itu. Jangan mengingkari zakat tersebut. Zakat yang dihimpun oleh Islam adalah bagi orang-orang yang mampu, dan besarnya zakat tergantung pada nisab dan haulnya. Zakat juga didistribusikan kepada golongan masyarakat yang termasuk dalam 8 asnaf, yang diantara adalah fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan ini golongan ini mungkin diantara ulama-ulama mempunyai tafsir-tafsirnya sendiri. Definisi fakir bagaimana, miskin bagaimana, amil bagaimana, mu'alaf bagaimana, hamba saya bagaimana, gharimin bagaimana, fisabilillah bagaimana, dan ibnu sabil juga bagaimana. Itu ada ketentuan-ketentuannya sendiri menurut para ulama. Sedangkan dalam perjalanan sejarahnya, zakat ini di berbagai negara memiliki pola pengelolaan yang berbeda-beda. Di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, zakat ini dipungut oleh negara. Tapi setelah runtuhnya kekhalifahan Islamiyah, banyak negara berpenduduk mayoritas Islam tidak campur tangan dalam memungut zakat dan mendistribusikan zakatnya, termasuk di Indonesia. Jadi setelah runtuhnya kekhalifahan Islamiyah, ini zakat lama-lama mulai terkikis dan banyak orang yang kembali lagi tidak membayar zakat, dan lembaganya pun belum pada muncul untuk dan lembaga di negara tersebut sebagai amilnya belum pada bermunculan untuk mengambil zakat pada setiap warga negaranya, karena memang sudah kedoktrin kita dengan pemikiran-pemikiran barat dan lain sebagainya, lebih baik pajak daripada zakat dan lain sebagainya. Maka zakat lama-lama kelamaan terkikis. Jadi banyak yang orang mengabaikan zakat. Di kalangan ulama dan umat Islam juga terdapat perbedaan pendapat mengenai pungutan zakat ini yang dilakukan di negara hingga dewasa ini. Jadi sampai titik sekarang pun banyak juga orang yang beranggapan bahwa lebih baik kita menunaikan zakat itu langsung saja kita kasih ke 8 asnaf tersebut, tidak harus ke negara. Banyak perbedaan pendapat antara orang yang setuju dengan zakat itu diberikan ke negara, atau langsung saja dari muzakinya langsung ke mustahiknya, karena sudah adanya ketidakpercayaan terhadap negara, karena negara mengelolanya mungkin uang zakatnya tidak langsung diberikan ke 8 asnaf dan sebagainya. Jadi banyak pro kontra, lebih baik ke negara atau langsung ke orang mustahiknya. Namun secara keseluruhan, intinya zakat ini merupakan salah satu instrumen keuangan publik yang perlu dioptimalkan. Kalau saya sih tengah-tengah, mau kita bayar ke negara boleh, mau kita langsung ke mustahiknya juga boleh. Itu tergantung antum semua ya. Yang jelas ke negara dibolehkan, langsung juga dibolehkan. Kan itu sudah ada dalilnya masing-masing. Yang salah yang tidak bayar zakat. Keuangan publik merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting untuk keberlangsungan hidup bernegara. Jelas ini ya. Tanpa adanya pengaturan keuangan publik Islam yang baik, maka negara sebagai institusi publik tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik. Suatu negara pasti memiliki kebutuhan dan pengeluaran ya. Negara itu membutuhkan namanya pemasukan untuk dikelola negara, dan pengeluaran untuk dikelola negara, agar masyarakat di dalam suatu negara itu mendapat perlindungan, mendapat jaminan dan lain sebagainya.
Sistem keuangan publik Islam memiliki fungsi untuk menjaga tingkat alokasi sumber daya ekonomi pada tingkat yang minimum dengan menargetkan terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat golongan bawah. Jadi ya kembali lagi, antara si kaya dan si miskin tidak terlalu jauh memisah jurangnya antara si kaya dan si miskin. Jadi keuangan publik di sini diperlukan dalam suatu negara, terutama untuk pada zakat itu sendiri ya. Jadi kan pendapatan negara itu bukan hanya dari zakat ya. Tingkat aktivitas ekonomi minimum dibuktikan dengan tingkat permintaan yang tidak sampai pada tingkat under consumption. Jadi under consumption ini adalah di suatu titik di mana permintaan itu tidak ada, tapi penawaran terus berlanjut. Otomatis tidak sinkron kan. Jadi para miliarder, para orang-orang kaya terus dia melakukan pengeluaran produk, dia menawarkan, tapi tidak ada yang beli. Karena apa? Karena banyaknya orang miskin, kan seperti itu. Di sini terlihat pentingnya peran pemerintah atau negara dalam menjaga tingkat alokasi sumber daya ekonomi dan pengentasan kemiskinan dan keberpihakan kepada kaum lemah merupakan salah satu misi ekonomi Islam. Misi ini tercermin dalam setiap cabang-cabang ilmu dan praktek ekonomi Islam seperti di bidang perbankan, keuangan, bisnis, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah dalam kebijakan fiskal negara, dalam hal ini adalah keuangan publik. Jadi mau tidak mau negara harus bisa mengelola keuangan publik tersebut agar masyarakat yang ada di dalam negara tersebut dapat terpenuhi kebutuhan ekonominya, sandang, pangan, papannya terbutuhi. Khususnya diterutamakan untuk kaum-kaum yang lemah dalam ekonominya. Dalam perjalanan sejarah Islam, berdasarkan perolehannya, sumber-sumber pendapatan negara tersebut dapat dikategorikan menjadi dua. Ini ada yang bersifat rutin atau doriyah, seperti zakat. Zakat kan setiap tahun pasti ada yang mengeluarkan. Dan pendapatan insidental atau ghair dauriyah. Jadi pendapatan yang tidak tetap, seperti contohnya perang. Perang kan tidak setiap tahun dan tidak setiap waktu ada perang kan seperti itu. Jadi kalau perang kan ada harta rampasan perang, ghanimah atau anfal. Kewajiban zakat telah ditegaskan dalam syariat Islam yang tertuang dalam kerangka rukun iman Islam yang 5, di mana zakat menduduki posisi rukun yang ketiga. Jadi kalau sebagai orang Islam, zakat ini perlu diperhatikan juga ya. Perlu diperhatikan dalam hal berzakat. Jadi banyak orang yang terlena terhadap zakat. Dia lebih penting mendahulukan pajak daripada zakat. Dia orang kaya, tapi dia lebih mementingkan pajak yang dia bayar daripada zakat. Padahal di sini kita tahu zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa dasar hukum zakat adalah dalam Islam adalah syariat Islam. Sehingga kewajiban zakat sifatnya melekat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, instrumen kebijakan fiskal pada waktu itu adalah salah satunya zakat. Instrumen zakat pada dasarnya mengarah pada kepentingan yang sama, yaitu kepentingan masyarakat du'afa selain dari penyediaan fasilitas publik lainnya. Jadi harus mendahulukan kepentingan masyarakat du'afa dulu, baru dialokasikan ke fasilitas-fasilitas negara, fasilitas publik, baik infrastruktur dan lain sebagainya. Zakat juga mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik pada masa awal Islam. Di samping sebagai sumber pendapatan negara yang utama pada waktu itu, zakat ini juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintahan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kaum lemah. Kemudian munculnya lembaga amil zakat.
Jadi setelah runtuhnya kekhalifahan Islam, sempat vakum zakat ini, sempat banyak orang yang melalaikan, banyak yang tidak mengamalkan zakat, sehingga pada sekitar tahun 1990-an di Indonesia muncullah lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan pendistribusian zakat agar berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian juga pemerintah juga mengeluarkan perangkat perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi lembaga-lembaga zakat ini pun bermunculan, kemudian manajemen dan jaringan lembaga-lembaga ini diperbaiki dan semakin baik sehingga dapat menjadi suatu gerakan tersendiri dalam pemberdayaan ekonomi umat. Jadi memang penting ya lembaga amil zakat di sini. Selain mengingatkan kita untuk terus melakukan zakat, juga untuk sebagai amil dalam pendistribusian zakat yang telah masyarakat berikan. Kemudian konsep zakat di sini, zakat berarti menumbuhkan ya, an-numu atau mensucikan, memperbaiki yang berarti pembersihan diri dari apa yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Kata lain dari zakat, kata zakat seperti yang dijelaskan tersebut memiliki atau membentuk dua fungsi yang penting. Pertama, zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah, dan sebaliknya mendorong untuk membelanjakan harta atau tidak kikir dalam hal-hal yang baik. Jadi zakat di sini ada dua arti. Fungsinya pertama, mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan membuat orang itu tidak menjadi kikir atas harta yang telah dia raih, dia kumpulkan. Yang kedua, zakat ini juga menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan sehat, sehingga zakat mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya mendorong tercapainya kemajuan ekonomi. Jadi kalau orang yang telah mendapat zakat itu kan otomatis dia ada yang namanya daya beli ya, daya beli, sehingga tidak terjadi namanya under consumption tadi, di mana permintaan tidak ada sama sekali, tapi penawaran terus dikeluarkan. Jadi dengan adanya zakat ini otomatis membuat balance di antara penawaran dan permintaan. Tidak hanya penawaran terus, tapi permintaan tidak ada. Dan dari situ pun nanti ada hubungannya sama PDB kan. Ada hubungannya dengan produk domestik bruto. Kita lihat potensi zakat di Indonesia. Indonesia adalah negara yang populasi muslimnya terbesar di dunia ya, di dunia. Akan tetapi penerimaan zakat di negeri ini masih minim. Pada tahun 2010 ada 209,12 juta jiwa muslim hidup di Nusantara, dan jumlah ini diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa pada 2020. Dari potensi zakat ini bisa mencapai 230 triliun. Ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional pada waktu itu. Tapi pada saat ini hanya terhimpun dana baru 8 triliun atau 3,5% yang terkumpul. Jadi potensinya itu zakat di Indonesia itu bisa sampai 230 triliun jika orang mau membayar zakat. Tapi realitanya yang terkumpul hanya baru 8 triliun atau 3,5% dana yang terkumpul. Jadi potensinya sangat besar zakat di Indonesia ini. Jadi antum nanti insya Allah kalau keluar dari kampus bisa lebih aktif lagi mensosialisasikan bahwa zakat ini adalah ibadah loh. Zakat itu adalah salah satu cara untuk mensucikan harta kita. Jadi terus dikembangkan untuk pengembangan zakat ini. Meskipun pada saat ini potensi zakat tersebut belum terrealisasi, Badan Amil Zakat berusaha menyalurkan dana zakat yang terkumpul melalui beberapa program
pemberdayaan di beberapa bidang seperti keagamaan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Penyaluran zakatnya pun sesuai dengan yang 8 asnaf. Jadi kalau misalnya seperti di Jogja tuh, dulu saya pernah melihat program Basnas di Jogja itu, jadi ada program-program dari Basnas itu seperti Jogja Cerdas, Jogja Takwa, Jogja Bersih, dan lain sebagainya. Itu program-program dari Basnas yang tujuannya untuk mentasarufkan atau mendistribusikan zakat yang sudah diberikan dari masyarakat. Zakat dan ekonomi makro. Jadi ada juga hubungan zakat dengan ekonomi makro. Jadi berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan masyarakat muzaki, yaitu golongan masyarakat pembayar zakat. Kemudian ada kedua golongan masyarakat yang non mustahik dan non muzaki, yaitu golongan yang bukan penerima zakat ataupun pembayar zakat. Ini yang disebut golongan middle income. Yang ketiga adalah golongan masyarakat mustahik, yang golongan masyarakat yaitu golongan masyarakat yang penerima zakat. Terkait pembagian tersebut, zakat harus didistribusikan secara proporsional dengan standar pemenuhan kebutuhan hidup mustahik. Terpenuhinya kebutuhan hidup minimal diharapkan menjamin seluruh masyarakat Islam dapat menjalankan secara luas segala kewajibannya sebagai hamba Allah Ta'ala tanpa perlu ada hambatan-hambatan yang mungkin memang di luar kemampuannya. Sehingga zakat ini memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Jadi dengan adanya zakat, semua orang yang kesusahan dalam ibadah, statusnya sebagai hamba Allah, dia tidak ada alasan lagi untuk tidak beribadah kepada Allah walaupun kondisinya sebagai mustahik. Jadi dia tetap diberikan haknya sebagai fakir miskin atau 8 asnaf tersebut dari dana zakat yang sudah diberikan dari masyarakat. Dalam analisa makroekonomi, kegiatan belanja atau konsumsi merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian. Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi under consumption, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi. Jadi dengan adanya zakat ini pun meningkatkan daya beli masyarakat, baik itu daya beli dia yang tidak punya uang sama sekali ataupun dia yang ada uang tapi dia yakin untuk membeli barang tersebut, kan seperti itu. Implementasi konsep dan sistem zakat akan dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme. Pertama, ada implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja. Jadi zakat ini juga dengan adanya zakat juga bisa membuat pengangguran berkurang ya. Pertama, dengan adanya lembaga zakat pun, misalnya banyak lembaga zakat di Indonesia akan mempekerjakan orang-orang yang tidak bekerja, otomatis pengangguran berkurang dari satu ini saja ya. Implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja, yaitu amil zakat tersebut. Kedua, perubahan golongan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja. Jadi dari orang yang pertamanya mustahik, dia diberikan dana zakat, kemudian dengan dana itu dia bisa membuat kedai, dia bisa membuat jualan kecil-kecilan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Tentu saja ini juga bisa mengangkat partisipasi angka tenaga kerja, sehingga yang mengurangi pengangguran. Ketiga, ada multiplier efek dari munculnya usaha industri pendukung yang akan menambah lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, dengan konsep dan sistem zakat dapat membantu mengurangi pengangguran dalam perekonomian sehingga daya beli masyarakat itu tetap stabil. Zakat sebagai instrumen fiskal. Jadi zakat juga berhubungan dengan instrumen fiskal, tapi tidak di Indonesia sekarang ya. Di Indonesia sekarang kebijakan fiskalnya tidak ada zakat ya. Jadi zakat di Indonesia masih belum mungkin ya. Jadi zakat di Indonesia itu masih belum menjadi
pemasukan negara, kan seperti itu. Pemasukan negara inti pada saat ini kebanyakan pajak ya. Di seluruh dunia pun kebanyakan kebijakan fiskalnya pajak pemasukannya. Jadi kebijakan fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalan perekonomian, sehingga anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Implikasi zakat terhadap perekonomian pasti berpengaruh ya, antara zakat dengan perekonomian. Sedangkan dalam zakat terhadap pengangguran pasti berpengaruh, apalagi dalam perekonomian. Pengaruh zakat dalam perekonomian dapat meningkatkan kapasitas dan daya beli mustahik, serta mendorong investasi dengan pengurangan akumulasi modal yang tidak produktif, sehingga secara keseluruhan akan meningkatkan produktivitas perusahaan yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja serta pendapatan negara dari pajak perusahaan. Serta dalam konteks pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas, zakat disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Jadi memang kalau di Basnas itu disalurkannya kepada kaum duafa itu ada dua tipe, ada yang konsumtif, memang yang untuk dikonsumsi, dan juga ada yang produktif. Jadi kalau produktif ini, lembaga amil zakat ini dia memantau sejauh mana dana yang telah diberikan kepada si fakir ini bertumbuh kembang apa tidak. Dari segi bantuan konsumtif diharapkan akan meningkatkan konsumsi mustahik secara keseluruhan. Sedangkan dari segi bantuan produktif diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi mustahik dan pada akhirnya akan meningkatkan output nasional yang tergambar pada produk domestik bruto. Jadi dengan adanya zakat ini otomatis kalau dalam produksi produktif tentu akan meningkatkan pendapatan kaum duafa tersebut, kan otomatis juga nanti terhimpun dalam produk domestik bruto. Secara ekonomi, zakat membentuk suatu perilaku kepada pelaku ekonomi, yaitu konsumen dan produsen. Zakat juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam perilaku konsumsi dan produksi, sehingga fungsi harta sebagai pokok kehidupan memiliki pengaruh pada perilaku manusia dalam produksi dan konsumsi dari segi harta yang dimiliki. Pokok kehidupan bermakna bahwa harta yang dimiliki itu dapat menjamin berlangsungnya kehidupan secara luas yang bukan hanya terfokus secara pribadi. Jadi orang yang memiliki harta berlebih, jadi dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, justru dia memikirkan hak-hak orang lain yang ada yang terdapat pada dirinya. Dari sisi lain, zakat juga merupakan instrumen dalam Islam yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan kepada umat Islam tentang perhitungan zakat dengan benar dan mengajar umat Islam menunaikan kewajibannya tersebut. Sehingga pemerintah harus berupaya memberikan mekanisme pembayaran yang mudah secara memadai dan optimal, mengingatkan transparansi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu zakat sangat berpotensi di Indonesia. Jadi memang dari Badan Amil Zakat terus dia mensosialisasikan pentingnya zakat itu wajib dan lain sebagainya, dibutuhkan untuk ketumbuhan kesadaran pada diri setiap muslim yang memiliki harta berlebih untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau di Indonesia yang potensi zakat di Indonesia sangat banyak, seperti yang kita bahas tadi bisa sampai 200 triliunan ya. Otomatis jika itu terrealisasi, insya Allah jurang si miskin dan si kaya tidak akan sangat jauh. Dari aspek ekonomi pun zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta pada segelintir orang,
mendistribusikan harta secara lebih adil dan merata, mensejahterakan kaum lemah, dan diharapkan menghasilkan tatanan ekonomi yang harmoni dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dalam konteks keseluruhan sistem ekonomi Islam, zakat memiliki peran sebagai berikut. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar manusia atau masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, mendukung kemandirian untuk melatih keterampilan kerja, mengatasi pengangguran, dan meningkatkan pendidikan atau keahlian atau kompetensi, sehingga mampu bekerja dan mendapatkan yang namanya penghasilan. Kemudian mendukung pengembangan ekonomi melalui dukungan bisnis pada level sosial dan semi komersial untuk pengembangan kewirausahaan, memberikan modal usaha, asistensi usaha, dan penguatan usaha. Kemudian tujuannya yang keempat, memenuhi kebutuhan sekunder yang penting untuk melakukan pembelaan hukum, pelestarian lingkungan, dakwah, dan advokasi untuk mengurangi kemiskinan dan menolong orang miskin. Kemudian menurut dalam kitab fikih zakat, Yusuf Al-Qaradawi menerangkan bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima mustahik antara lain, zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan sehingga dapat merasakan hidup tentram, layak, dan meningkatkan khusyuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tujuannya untuk zakat ini menghilangkan sifat dengki dan benci karena sifat ini akan melemahkan produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. Alhamdulillah, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kepada Allah ana mohon ampun. Sebelum kita akhiri, kalau mau ada diskusi silahkan dibuka di grup WhatsApp. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.